Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class for 8th grade students with me, Mr. Ahmad Lajuardi. We are still in online class, ya. Kita masih daring. And today we are going to discuss about grammar. Grammar itu pola kalimat. And we are going to discuss about simple present tense. Hari ini kita akan membahas tentang simple present tense. Oke, simple present tense. Simple present tense is a kind of tense to show something happened at present, general truth, and habitual action. Jadi simple present tense itu adalah satu pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang terjadi pada saat ini, menunjukkan kebenaran umum dan kebiasaan yang biasa dilakukan. Oke, we will learn about yang akan kita pelajari nanti materinya apa saja. Number one, we will discuss about social function. Yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang tujuan dari simple present tense. Tujuan atau fungsi dari simple present tense. Kemudian yang kedua ada structures. Rumus atau pola kalimatnya. Yang ketiga features. Features itu ciri-ciri. Ciri-ciri kalimat simple present tense itu bagaimana nanti kita bahas. Oke, kita mulai dari yang pertama, ada social function. Social function itu tadi tujuan atau fungsi dari simple present tense. Tujuan dari simple present tense itu kalau kita lihat di sini ada 5. Yang pertama itu general truth, kemudian ada habitual action, ada present activity, ada scheduled activity, kemudian to show idea atau opinion. Jadi itu 5 fungsi dari simple present tense. Kita bahas dari yang pertama, to show general truth. General truth kalau kita artikan itu artinya adalah kebenaran umum. Apa itu kebenaran umum? Kebenaran umum itu adalah satu fakta yang diketahui oleh semua orang. Contohnya di sini ada the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Kemudian yang kedua ada cat has 4 legs. Kucing punya 4 kaki. Nah, jadi dari 2 contoh ini adalah fakta atau kenyataan yang setiap orang pasti tahu. Yang diketahui oleh semua orang. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah to show habitual action. Menunjukkan kebiasaan. Kebiasaan ini. Kebiasaan itu adalah aktivitas yang biasa dilakukan. Kita lihat contohnya. I always wake up at 5 a.m. Saya selalu bangun jam 5 pagi. Selalu. Itu berarti menunjukkan kebiasaan. Kemudian yang kedua, I play football every Sunday. Saya main sepak bola setiap hari Minggu. Itu kebiasaan. Jadi fungsi kedua menunjukkan kebiasaan. Sekarang kita masuk yang fungsi ketiga. To show present activity. Menunjukkan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Contohnya di situ ada I am 8th grade student. Saya siswa kelas 8. Nah ya, kalian kan sekarang siswa kelas 8. Berarti itu adalah present activity. Kemudian I study at MTS Nahdlatul Muslimin. Saya sekolah di MTS Nahdlatul Muslimin. Nah ini sekarang. Jadi to show present activity. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, scheduled activity, ya, kegiatan terencana atau terjadwal. Contohnya,
The class begins at 7 a.m. Pelajaran dimulai jam 7 pagi. Ya, itu terjadwal. Mulainya jam 7, selesainya jam 1 siang. Itu kalau biasanya. Kemudian ada contoh, the show start at 8 p.m. Nah, pertunjukan itu dimulai jam 8 malam. Nah, berarti jam 8 malam terjadwal. Fungsi yang kelima, to show idea or opinion. Menunjukkan atau mengungkapkan pendapat. I think she is beautiful. Menurut pendapatku, dia itu cantik. Kemudian, I believe you can pass the exam. Saya yakin kamu bisa lulus ujian. Nah, ketika dia mengungkapkan ini, ya, I think she is beautiful. Itu berarti kejadiannya terjadi pada saat ini. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang kedua, di sini ada structures of simple present tense. Pola kalimat dari simple present tense. Sebelum kita masuk ke pola kalimatnya atau rumusnya, there are two types of simple present tense. Ada dua jenis simple present tense. Nah, ini yang pertama. Verbal sentence. Kalimat verbal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan verb atau terdapat verb di dalamnya. Verb itu kata kerja. Contohnya, I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Go di sini dia sebagai verb, kata kerja. Pergi atau berangkat. Kemudian yang kedua, he watches cartoon every Sunday. Dia nonton kartun setiap hari Minggu. Watches, di sini watches adalah verbnya. Menonton, itu adalah kata kerja. Yang kedua, di sini ada nominal sentence atau kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak ada verb. Ya, tidak ada kata kerja. Contohnya di sini, he is handsome. Dia tampan. Kemudian ada she is beautiful. Dia cantik. Tidak ada kata kerja, tidak ada kata tidak ada verb. Ya, adanya di sini untuk kalimat nominal biasanya menggunakan to be. To be-nya di sini adalah is. Oke, yang berikutnya pattern, ya. Karena tadi itu ada dua jenis atau dua tipe simple present tense. Untuk pattern yang pertama adalah verbal sentence pattern. Ya, rumus atau pola kalimat verbal. Rumusnya seperti ini, ada kalimat positif, ada negatif, ada interrogatif. Rumusnya seperti itu. Nah, rumus itu bisa kalian lihat juga di LKS mulai halaman 2 sampai dengan halaman 5. Di situ ada semua. Materi yang kita bahas hari ini ada di LKS halaman 2 sampai dengan halaman 5. Ini rumusnya. Kemudian yang perlu kita perhatikan, ya, kalimat positif dan negatif ini sebenarnya sama. Yang membedakan adalah adanya kata does not atau do not. Ya. Kita perhatikan keterangan di bawah ini. Subjek he, she, it, kata kerja atau verb satunya ditambah akhiran s atau es. Ya. Untuk verbal, verbnya ditambah akhiran s atau es untuk subjek he, she, it. Untuk I, you, we, they, verb satunya tidak usah ditambahi akhiran apapun alias tetap. Ya. Nah, keterangan yang ketiga di sini untuk membuat kalimat negatif maupun kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu kita tambahi kata do atau does dan juga not. Nah, ini kita tambah do atau does untuk membuat kalimat negatif. Kemudian
Jangan lupa ada not. Not ini menunjukkan negatif. Kemudian yang keempat, subjek he, she, it pada kalimat negatif maupun interrogatif, kata kerja atau verbnya tidak perlu ditambah akhiran s atau es. Jadi kalau ada kalimat positif kok verb satunya itu berakhiran s atau es, kalau kalian ingin ngubah menjadi kalimat negatif, s atau es-nya dihilangkan atau dibuang. Jadi itu. Kemudian note, catatan di sini. Subjek I dalam kalimat positif maupun negatif, jika ingin kita ubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, subjek I berubah menjadi you. Kenapa seperti itu? Kalau tidak diubah, subjeknya tetap I, nanti bukan kalimat tanya. Ya, bukan kalimat tanya, tapi kalimat tebak-tebakan. Nah, contohnya gimana? Kalau misalnya I eat every day. Saya makan setiap hari. Nah, itu kalau ingin diubah menjadi kalimat tanya, saya harus diubah menjadi you atau kamu. Nah, misalnya tidak diubah, nanti pertanyaannya akan berbunyi seperti ini. Apakah saya makan setiap hari? Nah, kalau kita tanya seperti itu, kemungkinan orang yang kita tanya itu nggak tahu. Ya, nggak tahu. Tapi kalau I diubah menjadi you, saya diubah menjadi kamu, pasti orang yang kita tanya tahu jawabannya. Apakah kamu makan setiap hari? Mesti tahu jawabannya. Ya atau tidak, yes or no. Nah, ini contoh untuk kalimat present. Kita lanjut untuk aturan penambahan akhiran s atau es. Nah, dalam bahasa Inggris itu yang rumit adalah di sini, ya. Ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan untuk verb atau kata kerja yang verbnya itu berakhiran ini dan ini. S, SH, CH, X, Z, dan O. Kalau ada kata kerja berakhiran itu, kita tambah akhiran ES. Nah, coba dilihat ini contohnya. Wash, berakhiran SH. Ini SH. Ditambahi akhiran ES menjadi washes. Ya. Kemudian watch, berakhiran CH menjadi watches. Ditambah akhiran ES. Kemudian go, berakhiran O. Ditambah akhiran ES menjadi goes. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian temukan kata kerja berakhiran ini, ya, tambahi akhiran es. Kita lanjut yang berikutnya. Verb dengan akhiran y. Verbnya berakhiran y, tapi sebelum y itu diawali dengan huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf selain huruf vokal, selain a, i, u, e, o. Itu dia mendapat akhiran es, tapi y-nya berubah menjadi i. Nah, ini contohnya die. Di tengah ada y, sebelum y itu ada d. D itu huruf konsonan. Makanya belakangnya ditambahi es dan y-nya berubah menjadi i, menjadi dies. Cry juga seperti itu, study juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, sama seperti yang kedua, kata kerja berakhiran y, tapi didahului huruf vowel atau huruf vokal a, i, u, e, o. Nah, dia akan mendapat akhiran s, tapi tidak berubah menjadi i. Y-nya tidak berubah menjadi i. Contohnya ini, stay. Karena sebelum y itu ada a, huruf vokal, jadi y-nya tetap y, kemudian akhirannya ditambah akhiran s menjadi seperti ini. Begitu juga enjoy. Y, sebelumnya ada huruf vokal o. Berarti dia akan mendapat tambahan
S, tapi Y-nya tidak berubah menjadi I. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, selain aturan-aturan nomor 1, 2, dan 3 ini, verb mendapat akhiran S. Ya, coba kita lihat ada 3 kata di sini. Ada sing. Sing itu berakhiran G. Tidak ada akhiran G, tidak ada akhiran G, tidak ada akhiran G. Belakangnya mendapat akhiran S, menjadi sings, seperti itu. Ada cook, tidak ada K, tidak ada K, tidak ada K akhirannya, menjadi cooks. Read, tidak berakhiran ini, tidak berakhiran ini, tidak berakhiran ini, ditambah akhiran S, menjadi reads. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pattern yang kedua, pattern kalimat nominal, pola kalimat nominal sentence, ya. Seperti ini. Nominal itu tidak ada verb, adanya to be. Ini. Nah, kita lihat untuk subjek I itu menggunakan am. You, we, they kita gunakan are. He, she, it kita gunakan is. Nah, sama seperti yang tadi, untuk subjek I dalam kalimat positif maupun negatif, kalau kita ubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, I berubah menjadi you. Selain I tetap. Jadi ini contohnya. Ini he is handsome. He is not handsome. Is he handsome? Di sini tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan adalah I menjadi you. Kita lanjutkan yang ketiga. Di sini ada features atau ciri-ciri dari simple present tense. Ya, coba kita perhatikan di sini ada 3 ciri-ciri yang harus kita ketahui. Yang pertama, simple present tense tell us about present situation. Jadi simple present tense itu membicarakan kondisi yang terjadi pada saat ini. Contohnya tadi ya, saya siswa kelas 8, saya belajar, saya sekolah di MTS Nahdlatul Muslimin. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, use adverb of frequency, menggunakan keterangan frekuensi atau keseringan. Adverb of frequency itu apa saja? Contohnya di sini ya, ada kata-kata seperti always, usually, often, seldom, rare, dan lain-lain, etc. Itu pasti kalimatnya, polanya adalah simple present tense. Contohnya ini, I always get up at 5 in the morning. Saya selalu bangun jam 5 pagi. Kemudian she usually does her homework at night. Dia biasanya mengerjakan PR-nya malam hari. Itu ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, use adverb of time, menggunakan keterangan waktu seperti ini. Ada every day, every week, every month, every year. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan sebagainya. Ada juga once a week, seminggu sekali, twice a week, 2 minggu sekali, 3 times a week, 3 kali seminggu, dan sebagainya. Ini contohnya. I go to school every day. Saya berangkat ke sekolah setiap hari. I play football twice a week. Saya bermain sepak bola 2 kali dalam 1 minggu. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir, di sini ada exercise, latihan. Nah, tugas yang perlu kalian kerjakan nanti ada di LKS ya, ada di LKS. Open your English student worksheet. English student worksheet. Atau kita biasa sebutnya LKS bahasa Inggris ya, at page 8. Ada di halaman 8. Jadi tugasnya bisa kalian lihat pada LKS halaman 8. Ya, LKS halaman 8. Ada competent test 1. Jadi tugasnya do competent test 1. Kalian kerjakan uji kompetensi 1. Point A ya, yang Romawi A, number 1 to 10, nomor 1 sampai dengan 10.
Nah, untuk nomor 1 sampai dengan 10 itu soalnya adalah tentang grammar. Soal pilihan ganda ada 15, tapi yang kita kerjakan 1 sampai dengan nomor 10. Karena yang nomor 11 sampai 15 itu bukan grammar. Itu yang real. Kemudian send your answer via Google Form. Nah, mengerjakannya melalui Google Form, linknya ada di bawah video ini. Okay, I think this is the end of our meeting today. Saya kira itu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. The last but not the least, I would like to say thank you for joining English class. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.